Presiden Prabowo Subianto akhir Januari lalu menaikkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Ini pun berdampak tak hanya di pusat di tengah banyaknya program kementerian, tapi juga di daerah. Misalnya Kulon Progo, Yogyakarta yang harus mengevaluasi anggaran perbaikan jalan Cerme-Demangan sepanjang 3 km. Proyek ini terpaksa dihentikan. Rencana perbaikan jalan seharusnya sudah direncanakan sejak tahun 2024 lalu, namun terpaksa dihentikan karena anggaran tak lagi tersisa. Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Nah, ini kita lihat rinciannya bahwa untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme-Demangan, Bojong-Garowongan dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Berbeda dengan daerah, Kementerian BUMN mengaku tak masalah ada kebijakan pemotongan anggaran. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengaku efisiensi anggaran tak berdampak signifikan pada operasional. Sistem koordinasi dan layanan di Kementerian BUMN sudah bersifat daring, sehingga pemotongan anggaran tidak mempengaruhi produktivitas internal. Kalau Kementerian BUMN kan kementerian kecil ya dalam konteks ini, jadi buat kita nggak ada masalah. Kita kan memang sedang dalam proses juga untuk melakukan otomasi ya, peningkatan produktivitas dengan sistem IT dan segalanya. Kalau teman-teman lihat kan sebagai contoh laporan keuangan BUMN sekarang kan yang konsolidasi kan sudah online ya, sudah bisa dibuat. Jadi memang kita sedang proses produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga. Jadi buat kita nggak ada masalah. Sementara itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah jangan sampai menciptakan instabilitas, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar bagi warga. Yang harus diapresiasi bahwa kebijakan ini adalah sebuah evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang berjalan selama ini. Artinya bahwa kalau misal Pak Prabowo menilai ada program-program, kalau meminjam istilahnya Pak Hashim Joyo Hadikusumo, itu menemukan sejumlah program yang konyol, kata beliau. Okay. Nah, artinya bahwa selama ini ada program-program seperti itu dan ternyata dibiarkan. Nah, ini perlu diapresiasi meskipun proses filternya harus betul-betul tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian tidak menciptakan instabilitas terutama terkait dengan layanan dasar masyarakat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Anggaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas hingga perjalanan ke luar negeri pejabat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, instruksi Presiden sudah keluar, efisiensi anggaran mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Lalu bagaimana kemudian menyiasati di tengah pemotongan anggaran? Program-program kementerian lembaga hingga Pemda bisa tetap maksimal. Kita akan ulas di pagi hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah ada Bung Ahmad Doli Kurnia melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Doli. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, kemudian juga ada narasumber saya di studio, sudah ada Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, sudah ada Pak Misbah Hasan. Selamat pagi, Pak Misbah. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, ada Mas Kunto Adi Wibowo yang bergabung juga melalui sambungan daring. Mas Kunto, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Desti. Iya, nanti bergabung kemudian di studio ya, masih di perjalanan ya. Siap. Oke, saya ke Bung Doli dulu. Bung Doli, ini kan kalau kita lihat ya, Golkar sendiri punya kursi ada koreksi kalau saya salah, 8 untuk menteri dan juga wakil menteri begitu ya di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Kemudian instruksi Presiden sudah jelas akan ada efisiensi anggaran 300 triliun rupiah. Nah, kalau dari Golkar sendiri dengan ada 8 menteri di sana begitu, agak kesulitan nggak sih untuk bergerak ketika ada penghematan atau efisiensi? Ya, saya kira memang ini harus dijalankan. Kenapa? Karena impresnya sudah keluar.
ya. Yang namanya instruksi presiden itu bagi kementerian, bagi menteri-menteri, ya namanya instruksi ya harus dilaksanakan karena mereka adalah para pembantu presiden gitu. Nah, apalagi yang kedua, efisiensi ini kan sebetulnya niatnya sangat baik ya. Apa yang saya katakan sangat baik itu? Yang pertama adalah memang hasil nanti penghematan ini yang 300 sekian triliun itu kan memang ditujukan untuk program-program yang pro rakyat ya. Tadi sebutkan misalnya ada dua, soal makan gizi gratis dan perbaikan sekolah. Ada lagi juga program-program misalnya seperti cek kesehatan gratis gitu lah. Semuanya program-program yang pro rakyat. Dan berkali-kali Pak Presiden mengatakan saya ini atau kita semua harus bekerja untuk rakyat. Jadi semuanya at the end diberikan pada rakyat. Nah yang kedua adalah efisiensi ini kan bahasa sederhananya kan hemat, penghematan gitu. Nah jadi kalau untuk bekerja hemat untuk rakyat, saya kira kan ini sangat baik dan memang harus kita dukung. Nah hemat ini dua ya. Pertama saya melihatnya bahwa ya bisa jadi ini adalah konsolidasi ulang APBN kita ya. Karena kan Pak Prabowo itu kan berada mulai pemerintahan ini itu bukan sama dengan pembahasan siklus anggaran. Jadi APBN ini kemarin kan sudah ditetapkan, kemudian berjalan baru beliau dilantik gitu. Nah, jadi ada program-program yang memang diprioritaskan yang yang membutuhkan dukungan dana besar. Yang kedua adalah saya melihat juga ini bisa jadi kita melihat ini adalah kebijakan untuk melakukan transformasi anggaran, termasuk tadi memperkuat tata kelola pemerintahan kita. Jadi kita juga sering dengar sebetulnya APBN kita ini ada yang bilang juga boros selama ini ya. Jadi kalau boros, saya kira kan memang harus dihilangkan keborosan-borosan ini. Oke, harus ya, dihilangkan. Dan buat birokrasi kita, ya, ini juga saya kira sebagai ujian. Artinya kalau ditetapkan anggarannya dikurangi sekian, gitu ya, hanya diproteskan pada program-program utama dan penting untuk rakyat. Nah, mereka juga akhirnya dalam tanda petik dipaksa ya. Dengan anggaran sedikit dan kemudian program harus dilaksanakan, yang dibutuhkan ditingkatkan adalah produktivitas. Jadi birokrasi kita memang dipaksa sedikit ya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, efisien dengan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, walaupun kemudian pada akhirnya sekarang ya ada kritik, ada masukan, ada reaksi gitu. Nah ini yang saya kira harus dievaluasi. Jadi jangan sampai misalnya niatnya hemat, ternyata niatnya menghapuskan pemborosan, tetapi ternyata menyasar kepada program-program yang pada akhirnya berdampak kepada rakyat. Nah ini yang nanti kemudian harus dilihat, harus diperhatikan. Oke, pemborosan inilah yang kemudian harus betul-betul dihemat. Nah kalau kita lihat nih ya, Bung Doli, pos-pos menteri di Golkar ini kan ya ada SDM, ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ada juga Menteri Agraria. Nah kita lihat deh di Kemenpora, bukannya harusnya justru ditambah ya, misalkan untuk kesejahteraan para atlet begitu ya. Kemudian tapi kontradiktif nih, di saat ingin berhemat tapi kita tahu baru-baru ini ada nambah pejabat seperti staf khusus. Anda tahulah, apakah ini bukannya berbanding terbalik dengan penghematan yang justru ingin diefisiensikan soal transparansi? Ya makanya pertama kalau soal menteri-menteri kami ya saya kira kita sudah berkomitmen ya bahwa kami memberikan kader-kader kami untuk membantu Pak Presiden itu harus loyal kepada Presiden dan kemudian seluruh pekerjaannya didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi kalau bicara tentang soal kepentingan rakyat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ikut. Apalagi ini instruksi Presiden. Bahwa kemudian memang pastilah ada dampaknya ya. Artinya ada keterbatasan, karena memang ada pengurangan anggaran. Ya itu harus disesuaikan. Ya disinilah dibutuhkan misalnya pada akhirnya inovasi, kreativitas daripada kementerian dan kelembagaan itu. Nah kalau soal yang tadi ya yang kedua soal memang itu nanti saya kira pasti dengan adanya sekarang ini reaksi, kemudian ada dinamika yang muncul. Pak Presiden pasti memperhatikan itu. Apalagi kan kemarin 2 hari yang lalu pimpinan DPR kami sudah meminta kepada seluruh komisi untuk menghentikan sementara pembahasan anggaran ini.
sampai ATA ya menunggu di pemerintahan sedang melakukan restrukturisasi anggaran lagi ya, karena melihat adanya respons dari berbagai pihak seperti itu. Nah, jadi artinya kita menangkap bahwa memang pemerintah kemudian khususnya Pak Presiden juga memperhatikan, makanya kemudian nanti akan saya kira pasti akan ada evaluasi dan penyesuaian lagi nih. Oke, akan ada evaluasi dan juga penyesuaian. Kalau dari segi politik, saya ke politik dulu nih, Mas Kunto. Mas Kunto, kalau dari segi politik begitu ya, Anda melihat dari partai-partai politik yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran adalah salah satunya adalah Golkar begitu ya. Ya udahlah, ada 8 menteri di sana. Apakah nanti akan bereaksi keras ataukah kemudian ya sudahlah ikut saja? Ya, saya pikir kan petinggi Golkarnya ada di sini. Tadi sudah memberikan pernyataan bahwa sangat penting untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sekarang. Bahkan pemerintah pun sekarang sedang melakukan restrukturisasi anggaran. Jadi menurut saya ketika masyarakat kemudian bereaksi keras, ini kan pertanyaannya kan kemudian rakyat yang mana yang mau dibela gitu kan, ketika justru pegawai-pegawai honorer kemudian banyak yang potong karena efisiensi anggaran, dan dengan sisi rekrutmen pejabat negara seperti staf, terus dan lain-lain gitu justru marah pemerintahan kita. Ini kan menimbulkan rasa ketidakadilan ya. Ini yang jadi problem besar dan saya sudah sepantasnya memang evaluasi itu dilakukan, karena kan ini tampaknya ingin seperti test the water, udahlah kita tes saja dulu dengan efisiensi yang besar, dan memang retorikanya sangat bagus. Retorikanya adalah untuk memang selama ini APBN pos tetap pos, dan harus diakui kita bisa melihat itu, tapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian itu dimangkas, dan ini terkait dengan layanan publik. Seperti kemarin soal perpustakaan nasional yang hari Minggu tutup lalu kemudian direvisi lagi ternyata bisa buka, ini kan menunjukkan bahwa perencanaannya tidak bagus gitu. Jika mengeluarkan policy yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat. Oke, baik. Oke, baik Mas Kunto. Saya ke Fitra, tapi sebelum ke Mas Misbah, kita akan lihat dulu, kita akan perlihatkan mana saja kemudian kementerian-kementerian yang dihematnya cukup signifikan begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada, saya tidak bisa melihat dengan jelas sebenarnya ada kementerian apa saja. PU. Kementerian PU, kemudian ada Kementerian Kemendikti, Ristek. Nah, kita akan lihat dulu. Ini Kementerian PU, kita lihat ya Mas Misbah, Kementerian PU ini pemotongannya 81,38 triliun, kemudian ada Kemendikti Saintek, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Kemenhub, Kemenak, Kemenq, Kementan, Kemendikdasmen, Kementerian Imigrasi, Pemasyarakatan, Otorita IKN. Nah, Kementerian PU ini yang tampaknya harus diet lah dalam tanda kutip begitu ya. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini sudah tepat dilakukan sebagai evaluasi dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, sebenarnya kalau lihat postur efisiensi dari seluruh kementerian ini memang ada dalam tanda petik ketidakadilan gitu ya. Untuk masing-masing kementerian. Misalnya kayak Kementerian PU ini kan dipotong 81 triliun, yang itu sekitar 73% dari total pagu anggaran yang dimiliki oleh PU gitu. 73%? 73%. Jadi ini yang kemudian memang akan berimbas pada kinerja dari PU sendiri gitu ya. Nah, kalau kami hitung Mbak, sebenarnya secara keseluruhan dari 3.000 sekian triliun total anggaran untuk pemerintah pusat itu efisiensinya 8%. Totalnya. Jadi ini yang seharusnya juga dijadikan sebagai patokan untuk melakukan efisiensi kepada seluruh kementerian gitu ya. Jadi bukan hanya pada kementerian-kementerian yang
misalnya kayak PU, Dikti, terus Kemenkes, Kemenhub dan seterusnya itu. Tapi kalau juga ada kemudian begini, kementerian pertanyaan lain. saya ketika Kementerian PU bahkan dipangkasnya sampai 81,38 triliun, 73% lebih begitu ya, apakah masih bisa bergerak atau tidak nih? Nah ini yang memang Kementerian PU harus melakukan skala prioritas yang luar biasa ya. Sementara kan gaji pegawai mereka cukup banyak gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika kita bandingkan antara gaji pegawai dengan program kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh PU ini kan tinggal sekitar 20 triliun ya, 20 sekian triliun gitu. Artinya pasti berimbas ke kinerja dari PU itu sendiri. Sementara PU ini kan punya kewenangan untuk melakukan atau membangun infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan terutama di bagian Indonesia Timur misalnya ya. Jadi ini yang menurut saya memang ada aspek ketidakadilan di dalam proses efisiensi anggaran ini, Mbak. Ada aspek ketidakadilan begitu. Betul, ya? Antar kementerian ya. Lalu bagaimana kalau kemarin saya sempat melihat juga Ketua Komisi Yudisial mengatakan ini gimana ya gajinya cuma sampai bulan Oktober cukupnya. Nah ini gimana nih? Nah saya rasa Kementerian Keuangan sudah komitmen ya bahwa yang dipotong itu bukan anggaran yang terkait dengan gaji. Itu ya. Jadi saya rasa untuk gaji ini relatif aman ya untuk seluruh kementerian. Justru yang dipotong itu kan memang aspek-aspek yang selama ini kita anggap administratif gitu ya. Ada ATK misalnya, perjalanan dinas, terus kemudian juga seminar-seminar gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang sudah disisir ya oleh Kementerian Keuangan dan dijadikan sebagai bahan untuk efisiensi anggaran. Jadi bukan pada aspek gajinya. Jadi saya rasa untuk gaji tetap aman. Kalau gaji tetap aman, tapi kemudian memang ada beberapa aspek yang menurut Kementerian Keuangan ini memang ada pemborosan begitu ya? Betul. Salah satunya mungkin apakah Anda menyebut efisiensi ini belum menyentuh soal sektor lain seperti mobil dinas, belanja makan dan minum. Apakah itu artinya memang sebenarnya efisiensi ini belum tepat sasaran sepenuhnya? Ya, sebenarnya masih banyak item-item anggaran yang kalau itu disisir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi masih banyak, Mbak. Kayak tadi disebutkan ya mobil dinas, terus rumah pejabat ya, renovasi rumah pejabat dan seterusnya. Itu kalau diefisiensikan saya rasa akan menambah pemasukan atau menambah besaran efisiensi yang itu bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Nah, selama ini kan memang ini kan kayak membuka kotak Pandora ya, bahwa selama ini ketika masyarakat menuntut hak-haknya gitu ya, menuntut program-program yang itu berkaitan dengan mereka, kementerian menjawabnya, oh kami anggarannya terbatas gitu. Kan selalu begitu kan yang disampaikan. Nah, tetapi ketika kita tahu bahwa sekarang ini Kementerian Keuangan mampu menyisir item-item anggaran yang itu termasuk kategori administratif gitu ya, birokratif. Nah itu ternyata cukup besar gitu. Nah ini menandakan bahwa sebenarnya masih banyak anggaran-anggaran yang bisa disisir dan itu bisa diperuntukkan untuk program-program yang menyasar langsung kepada masyarakat. Oke, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kementerian-kementerian dalam arti kata dipangkas begitu dengan cukup besar. Salah satunya adalah Kementerian PU, Kemendikti, Saintek begitu. Nah, kita juga punya data ini kementerian-kementerian yang tidak terkena dari pemangkasan anggaran. Ya, kita lihat salah satunya ada Kementerian Pertahanan ternyata, Pak Misbah. Kementerian Pertahanan ini 166,26 triliun. Kemudian dari institusi Polri juga, Badan Gizi Nasional sudah pasti karena memang program prioritas adalah makan bergizi gratis. Kemudian ada Kejaksaan Agung, 24,38 triliun, Mahkamah Agung, kemudian ada dari BIN juga, DPR RI juga ternyata nggak kena toh ya pemangkasan ya, dan juga BPK. Nah, Anda ngelihat memang ada ketidakadilan, aspek ketidakadilan di sini atau bagaimana? Saya rasa ini ada perlakuan yang berbeda gitu ya. Ada perlakuan yang berbeda antar kementerian ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita rata-rata untuk seluruh kementerian itu kan efisiensinya sekitar 8%. Nah, ini kalau kita estimasi saja bahwa kayak Kemenhan misalnya ya, itu kan tadi 106 sekian triliun.
itu kan kalau diefisiensikan sekitar 8%, kita ngambil yang paling rendah ya, rata-rata paling rendah, itu ada sekitar 13,3 triliun yang bisa diefisiensikan. Kalau Polri misalnya itu sekitar 126,6 triliun, itu kalau diefisiensikan menggunakan rata-rata paling rendah 8% tadi itu 10 triliun. Jadi sebenarnya kalau ini diberlakukan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang dalam tanda petik menggunakan aspek keadilan tadi, saya rasa masih banyak besaran efisiensi yang bisa ditarik gitu ya, yang bisa digunakan untuk program-program mendukung prioritas Pak Prabowo dan Gibran. Ya paling enggak semuanya kenalah 8% begitu. Betul, ya? Minimal 8%. Termasuk juga DPR RI ternyata Bung Doli ini adalah yang tidak terkena dampak dari pemangkasan anggaran nih Bung Doli. Bagaimana nanti kemudian DPR RI menyikapi soal ini, termasuk juga Anda juga bersuara soal bagaimana tenaga honorer yang dipangkas, kemudian Anda menyebutkan ini bisa menimbulkan masalah baru. Tapi jangan dijawab dulu Bung Doli, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal efisiensi anggaran terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Saya masih bersama dengan Bung Misbah dari Fitra, kemudian ada Mas Kunto yang akhirnya sudah tiba juga di studio Kompas TV gitu ya, dengan perjalanan jauh dari Bandung. Kemudian ada masih Bung Doli. Saya ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, kalau ini adalah salah satu tahapan, Anda menilai apakah ini jadi salah satu tahapan ujian bagi para menteri untuk bisa lolos dalam tanda kutip begitu ya, dengan ujian nih dipangkas nih dihemat nih, siapa yang masih bisa seirama, bisa sevisi dengan penghematan anggaran yang begitu besar-besaran begitu. Apakah Anda melihatnya seperti itu? Ya, saya melihatnya seperti itu. Kemarin kan waktu awal kan Pak Prabowo banyak sekali ini menteri paling banyak kan gitu, kabinet yang paling gemuk dalam sejarah Republik ini. Dan kita lihat ternyata Pak Prabowo punya strategi untuk kemudian istilahnya memfilter ya, menyaring ya. Dan ini mungkin salah satu saringannya gitu. Jadi ini adalah salah satu ujiannya. Betul. Tapi kan yang menarik ketika kemarin ya Pak Prabowo, 2 hari yang lalu Pak Prabowo memberikan statement ada raja-raja kecil tuh ya kan. Ini yang menarik ketika justru yang di highlight oleh Pak Prabowo adalah birokrasi di dalam kementerian itu sendiri. Nah ini kan berarti bukan menterinya kan gitu kan. Berarti di mana kan? tuh gitu kan. Ya, dan ini kan ada semacam ya jangan coba-coba lawan saya, ini raja besar kan, raja-raja kecil jangan coba-coba lawan saya. Dan saya pikir harusnya Pak Prabowo ketika ada beberapa yang menarik dari statement itu. Yang pertama soal seakan-akan kebal hukum gitu kan. Nah hukum yang mana dulu, kalau memang melanggar hukum ya langsung aja Pak, kalau menurut saya ditindak aja. Sebagai presiden kan Pak Prabowo punya power untuk itu kan. Nah lalu yang kedua soal soal efisiensi anggaran pasti gitu kan. Pada akhirnya kan ini ada kepentingan, banyak kepentingan, dan menurut saya yang paling harus diutamakan adalah kepentingan rakyat. Ini kan jangan-jangan ketika Kementerian Keuangan membuat efisiensi, ini kan hanya berhadapan dengan angka kan Mbak. Tidak ada wajah manusia di situ gitu. Dan kadang-kadang ada bias orang menjadi tidak empati ketika berhadapan dengan angka. Padahal yang dihadapi oleh kebijakan publik adalah manusia gitu kan. Dan ini kan nggak bisa ditawar, misalnya oh ya kita lebih mementingkan anak-anak daripada orang tua, kan nggak gitu kan. Ini kan ada wajah-wajah, ada manusia yang tidak hanya angka statistik yang kemudian harus diperhatikan, dan menurut saya tarikan kepentingannya harus ke situ gitu. Oke, termasuk juga ini Anda setuju soal ini adalah salah satu tahapan supaya siapa nih yang lolos begitu, ibaratnya seleksi alam lah dalam tanda kutip. Apakah ini nanti akan bermuara kepada ujung-ujungnya begitu ya soal perombakan kabinet, siapa yang tidak sevisi, siapa yang tidak seirama dengan Pak Prabowo, dengan lagi-lagi pemangkasan anggarannya begitu ya, akan terkena perombakan kabinet. Iya, kalau menurut saya reshuffle itu sebuah keniscayaan pada akhirnya gitu. Tidak hanya soal gemuknya, lalu kemudian sekarang seakan-akan tidak sinkron dengan efisiensi, jargon efisiensi. Nah itu kan akhirnya akan menimbulkan friksi kan di dalam pemerintahan gitu.
entah itu ya dinamika lah kita sebutnya gitu kan. Dan pada akhirnya ada pilihan-pilihan dari pemerintah. Apakah kita mau tetap begini dragging terus gitu kan. Sementara ini kan kebutuhannya banyak, selain makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, itu yang gratis-gratis. Lalu kemudian ada kita harus bayar bunga utang yang juga cukup besar gitu kan. Lalu kemudian ada pengadaan alutsista yang tidak hanya Prancis hari ini dengan Turki kan gitu. Ini kan banyak sekali beban program, belum lagi IKN, oh ya lupa. Ini kan juga akhirnya harus jadi pilihan. Walaupun kemudian kayaknya IKN tuh sekarang lagi agak di hold begitu ya? Ya kan statementnya berbeda nih antara Menteri PU yang baru dengan yang lama soal ketersediaan dana, dan ini kan yang cukup membingungkan ini sebenarnya Mbak. Kalau menurut saya semua orang pasti setuju bahwa efisiensi memang harus dilakukan, itu pasti. Saya setuju. Ya kan, dan saya yakin kebanyakan rakyat Indonesia akan setuju dengan efisiensi. Problemnya adalah jangan sampai efisiensi ini memakan korban gitu, korban dari rakyat yang harusnya dilayani oleh anggaran tadi gitu. Ini yang kemudian jadi problem kan. Rakyat yang mana, akhirnya pertanyaannya kan itu. Kan menyedihkan ketika melihat ada pegawai honorer yang kemudian curhat. Betul, bahwa kalau pagi Bapak bisa ngasih makan anak-anak, tapi ketika siang dan malamnya anak saya nggak bisa punya akses ke makanan bergizi. Itu kan menyedihkan kan gitu. Dan menurut saya pertimbangan-pertimbangan manusiawi inilah yang menurut saya harus jadi penekanan penting. Ini yang harus kemudian di-highlight juga ya, soal pemangkasan tenaga honorer begitu ya. Jangan sampai kemudian curhat tadi begitu ya, Bapak memberikan makanan pagi terhadap anak saya, tapi kemudian saya tidak bisa memberikan makan siang dan juga malam kepada anak saya karena saya diputus kontraknya begitu loh, karena memang pemangkasan anggaran. Bung Doli, bagaimana respon Anda soal ini? Iya, saya kira tadi saya mengulangi ya, kita pasti akan, atau semua rakyat Indonesia akan memberikan dukungan terhadap program efisiensi yang tadi, karena dua kata kuncinya, untuk rakyat dan kemudian penghematan. Nggak ada orang yang menolak penghematan, itu pasti semua setuju gitu, dan tidak ada orang yang tidak setuju kalau ini semua ditujukan untuk program-program yang pro rakyat gitu. Nah, tapi memang harus dijelaskan, saya kira. Saya kemarin sore juga diundang ya, kita punya analogi bagus. Jangan sampai penghematan ini, gini, penghematan ini kan sebetulnya kalau tadi saya pakai istilah boros, kalau kita analogikan dengan tubuh manusia, ini yang dibuang kan lemak-lemak nih, lemak-lemak yang tidak butuh gitu. Nah, yang harus dijelaskan dan kemudian harus digambarkan adalah bahwa penghematan ini jangan sampai kena otot gitu ya, atau bahkan mematahkan tulang. Nah, ini yang tadi sebetulnya menggambarkan bahwa jangan sampai penghematan atau efisiensi ini justru menjadi kontraproduktif terhadap jargon yang pertama pro rakyat tadi gitu. Nah, ini yang saya kira harus dipetakan lagi ya, dipetakan ulang. Makanya saya kira betul tadi bahwa kami kan disuruh hold dulu ini di DPR untuk membahas anggaran ini, menunggu hasil restrukturisasi anggaran lagi yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa hari ini. Nah, mudah-mudahan evaluasi dan restrukturisasi anggaran itu tetap tadi fokus pada bagaimana menghilangkan lemak-lemak itu, ya, bagaimana menghilangkan pemborosan-pemborosan itu. Nah, program-program yang memang apakah berdampak langsung atau pada akhirnya juga berdampak atau berdampak tidak langsung kepada rakyat, ya ini yang saya kira juga harus tetap dipertahankan. Termasuk juga tadi sempat saya menyinggung soal bagaimana ini bisa menjadi ujian. Siapa sebenarnya menteri yang bisa lolos seirama, sevisi dengan Pak Prabowo di tengah pemangkasan atau penghematan anggaran. Apakah Anda yakin kemudian Golkar cukup bisa melewati ujian ini, Bung Doli? Ya, pertama apakah ini ujian atau tidak ujian, itu kewenangan dari Pak Presiden, ya, apalagi kalau dikaitkan dengan nanti isu reshuffle, ya. Karena yang paling tahu. Ya, karena pasti akan ujung-ujungnya ke sana kan evaluasinya kan? Iya, makanya kalau reshuffle itu kan tidak ada diskusi lagi, semua itu mengatakan hak prerogatif Presiden. Jadi perlu atau tidak, kapan mau dilakukan, siapa saja yang diganti dan siapa saja yang dinilai
variabel apa saja yang dinilai, itu yang paling tahu ada Pak Prabowo. Apakah variabel soal pemangkasan anggaran ini itu menjadi salah satu bagian dari ujian menteri-menteri, itu yang paling tahu Pak Prabowo. Dan saya kira semua menteri harus siap menghadapi ujian apa saja yang diberikan oleh Pak Prabowo sebagai atasannya, kan kira-kira begitu. Nah, tapi menurut saya tadi ini juga menjadi momentum kita ya untuk bagaimana masing-masing menteri untuk bisa berpikir lebih kreatif, lebih inovatif. Birokrasi kita ya itu untuk bisa memulai melakukan tata kelola pemerintahan, atau tadi saya katakan transformasi tata kelola pemerintahan yang tadinya mungkin ya kinerja birokrasi kita belum begitu baik. Ini momentum dengan ada pengetatan yang dituntut itu adalah produktivitas dan kreativitas gitu. Tapi ya termasuk juga kan staf khusus juga banyak juga yang dilantik ya kan, kemarin juga harusnya kemudian dievaluasi lagi nih mana yang kemudian benar-benar perform atau benar-benar produktif begitu ya di tengah dengan penghematan anggaran. Termasuk juga apakah pertanyaan saya selanjutnya, apakah kemudian nantinya akan ada kecemburuan nih para menteri-menteri di Golkar begitu, wah kementerian ini nggak dapat pemangkasan anggaran sebegitu besar begitu, tapi kok kementerian ini dapat gitu. Nah akan ada gejolak semacam itu nggak sih? Nah, makanya menurut saya yang harus dibuka itu adalah bukan yang dibandingkan antara satu kementerian dengan kementerian, ya. Tapi apakah yang dipangkas ini adalah tadi itu fat atau lemak atau pemborosan atau tidak. Nah, kita kan tidak tahu. Artinya gini, kita harus mencari tahu lebih rinci ya. Masing-masing kementerian itu mana yang memang banyak pemborosannya, mana tidak gitu loh. Jadi atau banyak program. Tadi kan pendekatannya jelas ya. Yang disisir itu adalah soal perjalanan dinas ya. Terus kemudian soal kegiatan seminar-seminar dan segala macam itu. Nah, ATK. tentu itu dulu ATK gitu kan. Jadi pendekatannya itu pendekatan programnya saja, jangan dibandingkan antar kementerian. Nah, dan itu harus dibuka gitu loh, harus dijelaskan kementerian ini yang disebut namanya kelebihan anggaran yang tidak perlu pada tahun ini adalah sekian. Jadi kalau nanti jadi kita nggak bisa ngukur, wah ini kementerian ini dipotong cuma sekian, kok yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil gitu, tanpa kita mengetahui mana yang dipotong sebenarnya. Jangan-jangan memang yang dipotong besar itu kena memang program-programnya untuk situasi yang seperti ini belum prioritas menurut pemerintah, kan kira-kira gitu. Oke, tapi yang kemudian juga cukup tadi saya melihat gitu ya soal lembaga-lembaga dan juga kementerian lembaga lah yang kemudian tidak terkena dalam tanda kutip lolos begitu ya soal pemangkasan anggaran ini atau efisiensi ini adalah DPR begitu ya. Mestinya kalau menurut Anda DPR juga patut nggak sih harusnya dapat efisiensi juga? Ya, kalau memang kemudian disisir ada dinilai pemborosan, ya ini nggak ada masalah. Pertama gini, ya tadi saya ulangi, harusnya pendekatannya itu mana program-program yang dianggap memang selama ini tidak efisien. Gitu. Nah, kalau pengalaman saya selama ini, ya fungsi kerja kita juga sebetulnya anggaran itu ya pas-pasan saja sebenarnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dibandingkan misalnya. Sekali lagi saya katakan susah kita membagi apple to apple antara satu institusi. Jangankan dengan antar institusi dengan institusi. Dari satu kementerian aja saya katakan tadi kalau tidak ada penjelasan secara rinci, itu masih akan menimbulkan loh kenapa yang ini besar, kenapa yang kecil. Nah kalau sama DPR, itu DPR kan angkanya cuma 6, sekian ya. Itu tapi mungkin, kalau 8% tadi kata Mas Fitra ada efisiensi anggaran lumayan juga loh. Bung Doli. Bukan, bentar dulu. Kalau dibandingkan dengan berapa kementerian sih itu? Ya kan kalau mau dibandingkan misalnya antara DPR dengan paling cuma 2-3 kementerian itu udah sama anggarannya gitu. Ya. Jadi makanya dilihat saja ya kalau misalnya mau dievaluasi, mau direview lagi apakah setiap institusi ini itu memang betul-betul anggaran ini bisa untuk pekerjaan yang betul-betul urgent pada periode ini gitu misalnya. Nah kalau pengalaman saya ya, dan kami juga selama ini juga sudah melakukan itu kunjungan ke daerah udah mulai di stop gitu ya.
Apalagi keluar negeri, jangan dulu gitu ya 5 tahun, kecuali pakai duit pribadi loh ya, Bung Doli. Sudah apalagi iya betul, apalagi keluar negeri gitu. Nah jadi sebetulnya kita pun juga sudah menunjukkan bentuk dukungan ya kepada pemerintah yang memang melakukan efisiensi dengan kerja-kerja yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR selama ini menurut saya ya dengan anggaran yang seperti itu ya tidak bisa boleh disimpulkan juga bahwa kami melakukan pemborosan dan segala macam seperti itu. Tapi kalaupun kemudian mau direview ya silakan saja. Oke. Oke, saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, dari perspektif Anda sebagai dari dunia politik, apa yang kemudian terjadi paling tidak 2 atau 3 bulan ke depan ketika efisiensi anggaran ini benar-benar straight begitu ya dilakukan oleh masing-masing kementerian yang memang dalam tanda kutip begitu ya harus melewati fase ini dari segi politik. Golkar apakah akan tetap aman? Lalu bagaimana dengan Gerindra, kemudian Demokrat? Anda melihatnya bagaimana? Apakah akan ada benar-benar perombakan atau seperti apa? Walaupun memang kita tahu lagi-lagi reshuffle itu prerogatif presiden. Betul. Ya kalau 1-2 bulan lagi ada peristiwa penting politik kan Kongres PDIP. Ya oke. Dan itu juga, apakah ini ada hubungannya? Ya pasti. Dalam politik kan semua variabel penting untuk dihitung, Mbak. Gitu. Tapi kalau terkait dengan efisiensi anggaran, menurut saya kan pada akhirnya kementerian-kementerian teknis yang akhirnya program-programnya tidak bisa berjalan, ini kan menimbulkan semacam ketidakpuasan di internal gitu. Dan ketika ketidakpuasan di internal ini kan kita udah melihat tuh salah satu presidennya kan kemarin waktu di Dikti Saintek dalam sejarah Republik ini berdiri, pegawai kementerian demo ke menterinya itu adalah baru pertama kali gitu kan. Dan ini presiden yang sangat mungkin akan terjadi di masa mendatang ketika efisiensi ini kemudian dirasa tidak adil, tidak masuk akal, dan kemudian merugikan gitu. Nah ini yang mitigasinya menurut saya harus bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Dan salah satu mitigasi yang penting kan juga komunikasi gitu kan. Dan ini kan kita saya juga nggak mau bertaruh kementerian mana yang akhirnya akan meledak duluan kan. Saya nggak berharap itu gitu. Cuman kan ada potensi ke sana. Bayangkan orang yang sudah nyaman gitu kan selama ini terus tiba-tiba jegrek gitu dipotong dengan tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun, tentu itu akan menimbulkan emosi negatif yang sangat besar. Masalahnya katupnya ini mau dibuang kemana kan itu problem politik Mbak kalau menurut saya, dan ketika tidak bisa dibuang kemana-mana ya akhirnya akan jadi meledak gitu. Nah ini yang menurut saya harus dipertimbangkan betul. Dan salah satu yang saya garis bawahi soal efisiensi ini kan tadi kita lihat bagaimana Kemenhan, Polri itu masih tinggi dan perspektifnya kan perspektif pertahanan keamanan ya. Dan menurut saya agak aneh ketika kita bilang ketahanan ya, saya nggak mau pertahanan, ketahanan. BMKG itu kan salah satu aspek ketahanan yang paling penting terhadap bencana. Betul. Dan kita ada di ring of fire dan efisiensinya menyebabkan alat deteksi tsunami dan gempa itu banyak yang kemudian tidak diaktifkan. Dan itu memang harus di-highlight juga ya soal itu ya. Karena lagi-lagi dampaknya kalau ada apa-apa rakyat yang kemudian. Betul, kita yang jadi tumbalnya kan. Gitu kan. Ini yang menurut saya jadi nggak prudence gitu ya, karena efisiensi ini menjadi tidak prudence, tidak bijaksana ketika kemudian oke lah memang tsunami dan gempa kita nggak bisa prediksi gitu kan, tapi kan jangan sampai ketika itu terjadi kita mengulang Aceh 2004 kan gitu, itu kan kita tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau itu kemudian di-cut kan seakan-akan menunjukkan bahwa oke, pemerintahan sekarang ternyata nggak peduli soal itu, soal ketahanan. Mereka lebih peduli soal pertahanan gitu daripada ketahanan dalam artian entah itu terhadap bencana, entah itu terhadap pangan. Pertanian kan juga yang di-slash banyak kan gitu. Ini yang juga menurut saya menjadi tanda tanya besar. Betul. Jadi komitmen-komitmen di awal, jargon-jargon di awal kenapa sekarang akhirnya begini, dan belum ada penjelasan sama sekali atau rasionalisasi sama sekali tentang efisiensi ini kecuali untuk program-program yang untuk rakyat gitu. Karena
pertanyaannya akan kembali rakyat yang Yang mana mana? gitu. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Termasuk juga Anda melihat soal peluang PDI Perjuangan setelah adanya soal efisiensi anggaran ini, oh jangan-jangan nanti akan ada kans untuk masuk nih gitu kan. Ya saja bukan rahasia lagi ketika pejabat-pejabat tinggi di kementerian yang birokrasi juga punya afiliasi ke partai-partai politik gitu kan untuk mengamankan posisi mereka. Dan ini kan menarik ketika dilihat dinamika politiknya nanti bagaimana. Mereka kan pasti akan melihat mana partai yang setuju dengan efisiensi yang tutup mata ini atau mana yang lebih kritis terhadap efisiensi ini, dan ini kan membuka peluang mereka untuk juga berpolitik di dalam dan akhirnya akan berpengaruh pada konstelasi politik yang lebih besar di negara ini, Mbak. Akan ada pengaruh konstelasi politik dalam beberapa bulan after Kongres PDI Perjuangan. Ya mungkin puasa kan gejolaknya harga dan segala macam itu kan lebih urusan kepala daerah yang baru dilantik kan nanti gitu. Bempernya mereka kan gitu. Tapi kan setelah Lebaran mungkin kembali ke normal, pembicaraannya akan kembali ke normal. Termasuk juga yang kemudian perlu di-highlight dari efisiensi anggaran ini kan cukup kontradiktif ya ketika pemerintah ingin mengefisiensi anggaran, tapi kita tahu kementerian juga banyak, badan-badan yang kemudian baru saja baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya. Anda melihat memang sebenarnya ada badan-badan yang atau yang tidak perform, yang tidak sebenarnya nggak penting-penting amat ini gitu, atau staf-staf khusus atau segala macam yang sebenarnya bisa di take off saja soal demi lagi-lagi efisiensi anggaran ini. Iya, sebenarnya tadi ya saya sepakat dengan Bang Doli ya bahwa ini kan kementerian kemudian ditantang untuk melakukan transformasi, transformasi kinerja, transformasi tata kelola gitu ya. Setiap kementerian kan sudah menyusun rencana kerjanya masing-masing, dan ada target-target yang seharusnya itu dicapai ya, oleh masing-masing kementerian. Nah, dengan kondisi efisiensi yang ada ini dan gemuknya kabinet Pak Prabowo saat ini, itu memang akhirnya akan menjadi tadi itu seleksi ya, mana yang dengan kondisi keuangan negara melalui efisiensi ini kemudian masih melakukan atau masih bisa mencapai target-target yang sudah dirumuskan di awal. Jadi saya rasa ini memang menjadi peluang, mungkin tidak dalam 100 hari ini gitu ya, tetapi ini menjadi peluang gambaran bagi Pak Prabowo dan Gibran sendiri untuk melihat seperti apa sih kinerja dari masing-masing kementerian. Dan saya rasa melalui 100 hari ini, terus apakah dia mampu melakukan transformasi kinerja, transformasi tata kelola di kementeriannya, saya rasa ini menjadi peluang ya tadi untuk peluang reshuffle pertama. Yang kedua adalah melihat efektivitas kelembagaan kementerian dan kelembagaan yang ada di Indonesia saat ini gitu. Jadi saya rasa ini harus match ya, besarnya jumlah kementerian dan lembaga di masa Pak Prabowo ini dengan kemampuan keuangan negara yang ada saat ini. Memang tadi disepakati bahwa ya efisiensi semua orang akan sepakat gitu ya, karena alternatifnya menaikkan pendapatan negara atau utang. Yang dua-duanya juga beresiko bagi masyarakat gitu ya. Kalau kenaikan PPN katakanlah pajak itu akan langsung dirasakan secara langsung. Dan itu oleh memang masyarakat. sudah di awal kan PPN 12% yang akhirnya ya, tidak tereksekusi kan. Alternatif kedua efisiensi. Efisiensi enggak utang misalnya. Utang ini dampaknya kepada masyarakat memang tidak secara langsung, tapi dia punya dampak jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Makanya alternatif efisiensi ini menjadi jalan tengah gitu ya, yang saya rasa cukup bagus dilakukan oleh Pak Prabowo gitu, melalui Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana dengan badan-badan yang sebaiknya ya udah, menurut Anda gimana nih kalau soal badan-badan itu? Ya, saya rasa ini akan menjadi tadi evaluasi 100 hari, itu dilakukan oleh Pak Prabowo secara keseluruhan, apakah lembaga-lembaga atau kementerian yang ada saat ini itu mampu melakukan transformasi tadi. Kalau tidak berarti kan ini memang alternatifnya tadi dilakukan reshuffle karena tidak mampu memimpin dalam tanda petik kementeriannya, tidak perform. Nah, atau dilebur
kelembagaan-kelembagaan yang ada menjadi satu atau dihilangkan sama sekali. Dilebur atau dihilangkan sama sekali demi efisiensi negara begitu ya. Pemerintah yang kita tahu lebih ada prioritas program untuk rakyat begitu ya. Kita tetap harus mengapresiasi soal itu. Dan terakhir Bung Doli, apakah Anda yakin kemudian Golkar dalam tanda kutip bisa melewati ujian ini begitu ya dengan adanya penghematan anggaran, tapi kemudian menteri-menteri di jajaran Golkar ini tetap bisa perform, kalau di kantor KPI-nya tetap perform begitu ya? Bung Doli? Insya Allah. Karena kami kan selalu kalau diminta oleh Presiden selalu mengirimkan kader-kader terbaik kami gitu ya. Kader-kader terbaik itu adalah kader-kader yang memang sudah punya pengalaman teruji di tempatnya masing-masing, terutama juga kalau dalam partai politik kami ya mereka orang-orang yang selama ini cukup bekerja baik kami nilai di partai gitu. Jadi dengan situasi apapun saya yakin kader-kader kami yang di kabinet itu bisa menyesuaikan dan kemudian tetap menunjukkan menjaga kinerja yang baik. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian dengan adanya efisiensi anggaran ini, apakah menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini tetap bisa perform, tetap bisa lolos untuk ujian seleksi ini begitu ya, dengan adanya penghematan dan juga pemangkasan anggaran demi bisa mengalokasikan anggarannya ke program-program prioritas lainnya. Salah satunya adalah soal makanan bergizi gratis. Terima kasih Bung Doli telah bergabung bersama kami, Bung Misbah, kemudian Mas Kunto, terima kasih. Bapak-bapak sehat selalu, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.